Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas salah satu resiko telat bayar di Shopee PayLater atau Shopee S Pinjam ya. Jadi di sini kita akan bahas masalah kapan sih DC Shopee PayLater atau S Pinjam ini bakal datang ke rumah kalian. Teman-teman, memang tidak ada jadwal yang pasti, tapi dari beberapa pengalaman teman-teman di grup pinjol atau galbe pinjol seperti ini, banyak yang bercerita bahwa DC Shopee itu datang seperti pinjol-pinjol pada umumnya, yaitu di atas 90 hari. Jadi sudah lewat 90 hari, lewat dari jatuh tempo, itu biasanya mereka akan mulai datang. Namun berbeda dengan Akulaku dan Kredivo, biasanya Shopee PayLater atau S Pinjam ini agak lebih lama datangnya teman-teman ya. Ketika pinjaman kalian itu mulai di atas 500.000 baru datengin. Kenapa bisa ada informasi seperti ini? Karena ada beberapa kasus di kota yang sama dengan nilai pinjaman yang berbeda, itu ada yang didatengin dan ada yang tidak. Contoh, utangnya cuma 250.000 dan satunya utangnya sekitar 750. Nah, yang didatengin yang 750. Padahal lokasinya nggak jauh-jauh banget teman-teman. Hal inilah yang membuat orang-orang berpikiran bahwa DC Shopee itu akan memprioritaskan pinjaman yang terbesar dan mungkin juga terdekat. Nah, ini tidak berlaku buat teman-teman yang memang di kotanya masih belum ada DC ya. Jadi DC Shopee PayLater atau S Pinjam itu masih hanya ada di kota-kota besar, terutama di Jabodetabek saja. Tapi kalau sekitaran di Surabaya, kemudian Bandung, kemungkinan ada, namun memang tidak banyak. Tapi kalau di Jabodetabek sudah dipastikan ada ya teman-teman. Cuman memang tidak secepat datangnya dibandingkan DC-DC lainnya ya. Buat teman-teman yang mungkin saat ini galbe di S PayLater dan S Pinjam, dan saya yakin pasti banyak banget nih. Nah, kalian coba deh share pengalaman kalian, tulis di kolom komentar kalian ini pinjem berapa di S PayLater atau di S Pinjam, terus kemudian kalian sudah berapa lama galbenya, telatnya sudah berapa lama, terus kalian juga share kalian tinggal di mana dan apakah sudah ada di lapangan atau tidak. Ini akan membantu teman-teman yang lain untuk mendapatkan informasi di kota-kota lain apakah sudah ada di lapangan atau tidak. Karena sejauh ini setahu saya sampai video ini dibuat, Shopee PayLater itu memang ada di lapangannya, namun tidak di semua kota ya, di kota-kota besar terutama di Jabodetabek. Jadi di Jabodetabek pun sebenarnya juga masih banyak yang 6 bulan, 7 bulan belum didatengin juga. Karena apa? Kita tahu lah ya, Shopee itu penggunanya banyak. S PayLater bisa dipakai oleh siapapun. S Pinjam juga mencairkan ke banyak hal yang konsekuensinya mereka pastinya akan banyak yang galbe atau telat bayar. Udah pasti itu teman-teman ya. Makin banyak pinjol itu mencairkan dana, makin banyak juga yang galbe tentunya. Apalagi S PayLater dan S Pinjam. Beli sesuatu langsung di situ menggunakan S PayLater. Nah, ini yang menyebabkan orang banyak terjebak di sana. Karena saya mendengar informasi bahwa anak sekolah yang baru berusia 17 tahun pun sudah terlilit hutang S PayLater 20 juta. Nah, ini kan nggak masuk akal ya. Gimana caranya dia bisa mendapatkan atau mempunyai utang S PayLater 20 juta? Ya itulah, balik lagi. Menggunakan S PayLater tidak dengan bijak akan merugikan kalian dan akan menjebak kalian. Bayangkan anak yang masih sekolah sudah punya utang 20 juta. Ini kan nggak masuk akal. Jadi ternyata setelah diusut ya, dia beli-beli kayak HP, beli-beli barang-barang ya kan kebutuhan tapi lebih kepada keinginan atau buat gaya-gayaan. Ini kan menjebak banget ya. S PayLater itu sangat-sangat berbahaya jika tidak digunakan secara bijak. Kenapa? Karena seakan-akan kita punya uang sebanyak itu yang bisa untuk digunakan untuk bertransaksi, namun kita tidak memikirkan resiko kedepannya jika sampai telat bayar atau gagal bayar. Jadi untuk masalah DC datang sekitaran 3 bulan ke atas ya sudah bisa dipastikan, namun untuk berapa tepatnya tidak bisa diketahui karena memang DC-nya nggak banyak dan yang minjam banyak. Beda dengan Akulaku dan Kredivo ya teman-teman, DC-nya banyak, yang minjam juga banyak. Jadi kemungkinan didatanginnya itu sudah hampir pasti. Semoga video ini bisa bermanfaat, semoga video ini bisa menjawab pertanyaan kalian. Dan satu lagi ya teman-teman, hal yang mungkin kalau perlu kalian perhatikan tentang DC S PayLater dan S Pinjam, itu rata-rata datangnya itu antara jam 10 siang sampai jam 2 siang, lalu antara jam 4 sore sampai jam 8 malam. Di luar dari itu nggak ada, tapi lebih banyak di siang hari sih dibandingkan di malam hari teman-teman. Semoga ini bisa memberikan informasi, dan kalian yang sedang galbe dan telat bayar nggak perlu takut. Ingat sekali lagi, nggak perlu kalian cari dana talangan atau gali lubang tutup lubang ya, karena banyak sekali orang-orang yang terjebak di puluhan juta pinjol hanya karena mereka
tidak mau bermasalah dengan SPayLater atau S-Pinjam. Ya udah, kalau kalian bermasalah di satu pinjol, nggak usah kalian nambah-nambah lagi. Lebih baik kalian bermasalah di satu pinjol itu aja. Kenapa? Karena penyelesaiannya biar gampang ya. Daripada kalian ngutang sana sini untuk menutup pinjol yang sebelumnya, ujung-ujungnya utang makin membengkak, dan hal ini akan menjadi bumerang untuk kalian sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.